dari kampus, jadi memang khusus pribadi profesor Ya, antara kita dengan profesor kita. ya antara kita dan profesor. Ini cukup untuk beasiswa biasanya, ya, cukup untuk beasiswa. Oke. Kemudian persyaratan khusus beberapa beasiswa lainnya ini mungkin nggak bisa kita sampaikan satu persatu ya, karena update terus dan nanti saya sampaikan di sini ada linknya, nanti bisa diklik ya, bisa diklik masing-masing. Seperti contohnya mungkin kalau LPDP itu ada 3 IC, kontribusi untuk Indonesia, kemudian pokoknya ada 3 IC seperti itu. ada 3 IC yang harus kita buat. Kemudian di EASP itu ada special qualification. Iya, itu tapi untuk syarat kampus. Oh, syarat kampus ya. Ada macam-macam ya. Saya macam-macam ijazah, kemudian dan lain sebagainya. Unsmart juga ada, BPLN pun sama ya. Jadi syarat khusus lainnya nanti bisa dicek di tempat masing-masing ya. Ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari juga ya. Karena ini lebih karena surat menyurat juga. Surat menyurat juga ya, mungkin tidak terlalu ini. Kemudian pendaftaran universitas. Jadi maaf. Jadi sebentar. Oke. Kemudian setelah dapat beasiswa, jadi ini skenarionya kemarin dari istri saya. Oke, beasiswa sudah dapat, kemudian supervisor sudah dapat. Apa yang dilakukan selanjutnya adalah daftar ke universitasnya, gitu ya. Oh sorry, tapi ini kayak seperti ke wawancara dulu nggak sih? Seleksi dulu wawancaranya. Oh iya ya, mungkin agak berbeda-beda. Namun ini mungkin cerita saya saja ya. Kalau saya dapat beasiswanya sudah, kemudian yang saya lakukan adalah saya harus daftar ke universitasnya. Gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan ini sebetulnya tahap yang menurut saya sudah tinggal administratif lah, gitu ya. Administratif tidak ibaratnya kuncinya kedua supervisor dan beasiswa yang sudah dapat ini langkah yang tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu sulit gitu ya, karena tidak ada seleksi lagi gitu ya, tinggal menyelesaikan proses administrasi. Oke, kemudian cuman yang harus diperhatikan adalah karena kita bukan speaking English country, kan kita di sini adalah bahasa utamanya adalah bahasa Jerman. Dan yang ini mungkin negara saya yang kami ketahui Jerman dan Austria itu semuanya harus dalam legalisasi dalam bahasa Jerman. Jadi nggak bisa pakai bahasa Inggris. Walaupun misalnya ijazah kita sudah dalam bahasa Inggris gitu, transkrip kita sudah dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya kita harus tetap mentranslatekannya ke dalam bahasa Jerman, dan di sini translate-nya harus pakai penerjemah tersumpah yang sudah ada di listnya di kedutaan besar dari Austria. Kemudian kita juga harus melegalisir ijazah dan transkrip kita dari 3 kementerian. Ada Kementerian Dikti, ada Kemenlu, dan Kemenhukam. Kemudian dilegalisir oleh kedutaan besar Austria. Nah, tetapi jika lulusan kita berasal dari lulusan kampus dalam negeri, itu kita tidak perlu legalisir Dikti. Jadi langsung Kemenhukam dan Kemenlu saja. Kayak gitu, dan langsung ke kedutaan Austria. Dan di sini juga yang mungkin harus saya highlight karena di sini membutuhkan lumayan dana yang tidak cukup, lumayan besar gitu ya. Lumayan lah, dananya lumayan besar gitu. Ya, jadi harus ini memang harus dipersiapkan juga, baik secara finansialnya juga. Ya, betul. Ya, tapi menurut saya juga apa namanya, ya itu prosesnya memang ya sangat panjang juga gitu ya. Jadi setelah dapat beasiswa pun masih berproses panjang ya. Dan satu lagi ada surat, biasanya kita diminta Special Qualification University Entrance. Di sini biasanya kita minta surat ke dekanat fakultas kita di mana kita lulus. Gitu. Jadi maksudnya di sini adalah mereka ingin memastikan bahwa sebenarnya kita itu layak untuk kuliah di Indonesia. Jadi kita tuh kuliah ke luar negeri itu bukan kabur karena kita ditolak di negara sendiri gitu. Jadi yang menyatakan bahwa memang kita qualified untuk studi lanjut di universitas tersebut, tetapi kita mencari kesempatan yang lebih baik lagi di luar kayak gitu. Yap. Nah, itu syarat dari universitas ya? Iya, semua universitas di sini. Semua universitas. Oh iya, semua universitas di sini pakai Special Qualification University Entrance ya. Mungkin yang perlu kita highlight itu tadi ya. Ijazah transkrip harus legalisir, kementerian dan kedutaan, abstrak tugas akhir, dan proposal penelitian harus diupload juga. Oh ya, ini beberapa kampus, kalau kampus saya ini tinggal diupload ke sistem saja. Kalau kampusnya istri saya harus dikirim ya, pos ya. Selain Universitas of Vienna, itu kampus di sini memang mengharuskan semua dokumen kita dikirim by post dan beserta dengan ijazah asli, transkrip asli, semua berkasnya harus asli. Dan karena mereka ingin memastikan bahwa kita tidak
berbohong, tidak memalsukan ijazah kita tidak memasukkan transkrip kita juga. Yeah. Jadi harus dikirim asli ke Austria dan mereka nanti akan seleksi berkasnya. Yep. Nah, jadi agak ngeri juga ya di pos di pos ke Austria ya. Aman kok. Aman ya. Itu aman, juga aman. Aman dan biayanya juga lumayan ya. Ya, itu namanya nanti perjuangan ya. Jadi memang untuk ini juga finansialnya juga memang keluarnya lumayan. Kemudian ini setelah kita penuhi, gitu ya. Setelah kita penuhi, kemudian tinggal persiapan keberangkatan. Ya ini juga sama, ini administratif. Kita mengisi izin tinggal, kemudian kita mengurus student visa, dan yang perlu di-highlight juga finansial yang tidak sedikit yang harus kita persiapkan, gitu ya. Dan ini ada sedikit berbeda. Kalau di beasiswa di LPDP, ini karena beasiswanya itu tidak bekerja sama. Non-OEAD gitu ya. Jadi ada badan penyelenggara beasiswa. Untuk IASP itu ada kerjasama, ya, kerjasama dengan pemerintah Austria, sehingga izin tinggal bisa didapatkan setelah sampai di Austria. Ya, kalau LPDP itu dan BPPLN yang tidak bekerja sama dengan Austria itu izin tinggal harus didapatkan sebelum sampai di Austria. Gitu. Jadi ada agak sedikit perbedaan. Namun ini yang perlu di-highlight adalah yang pertama, kita perlu punya statement keuangan gitu ya, yang itu juga membutuhkan deposit yang cukup besar gitu, ada hitungannya gitu ya. Kemudian kita juga harus punya tempat tinggal dulu di Austria gitu ya. Namun ini kalau saya yakin ini bisa diselesaikan lah untuk persiapan keberangkatan. Ini masa-masa yang ya menyenangkan juga sih, menyenangkan ya, meskipun mengeluarkan tadi yang seperti saya sampaikan dan istri saya sampaikan, finansial yang tidak sedikit gitu ya, karena kita butuh deposit, tempat tinggal, translate dokumen dalam bahasa Jerman yang itu juga aduh lumayan, dan dilegalisir, kemudian pendaftaran izin tinggal dan visa dan lain sebagainya yang kalau Austria cukup mahal ya. Iya, Austria termasuk yang cukup mahal untuk dokumen sih, tapi untuk sekolahnya, untuk kehidupannya di sini tidak terlalu mahal gitu. Jadi memang awal masuknya aja yang ke sini memang butuh effort-nya yang emang secara finansial memang butuh effort banyak gitu. Nah, terus kemudian juga enaknya pakai IASP atau Ernst Mach Grant itu kalau misalnya LPDP dan BPPLN ketika apply visa harus dibayar dengan bayar sendiri. Kalau misalnya kita visanya didapatkan dengan gratis kecuali izin tinggalnya kita yang bayar di sini. Namun LPDP ada skema reimbursement juga ya. Jadi nggak perlu khawatir sih. Mungkin yang ini proses yang sudah sangat menyenangkan lah persiapan keberangkatan gitu. Karena beratnya sebetulnya dari beasiswanya gitu ya. Beasiswanya dan mendapatkan supervisor ya. Mungkin sedikit tips gitu ya, karena ini yang kalau dibilang tips juga kita nggak punya tips khusus gitu ya, karena saya juga udah gagal tuh 2 kali 3 kali gitu ya. Kemudian istri saya cukup lancar gitu karena niatnya mungkin mengikuti suami, jadi segala-galanya dilancarkan dalam waktu 6 bulan sudah bisa berangkat gitu ya. Jadi tapi ya ini tips mungkin dari saya sendiri, itu tidak serba mendadak gitu, karena kegagalan saya di awal-awal itu karena waduh ini ada beasiswa, siapkan semuanya gitu, syarat-syarat serba mendadak, dan termasuk mungkin yang saya kerasa paling jelek itu adalah IC-nya gitu ya. Misalkan saya punya IC itu karena mendadak, itu kalau saya baca lagi di tahun 2 tahun 3 tahun berikutnya itu kayak jelek sekali gitu. Jadi memang saya terlalu serba mendadak di awal-awal gitu ya. Sehingga beberapa syarat yang mungkin saya tekankan adalah IC, kayak misalkan yang simpel saja seperti personal statement gitu. Personal statement itu saya tidak proofreading gitu ya. Saya ya udah tulis gitu, kemudian kirim gitu, kemudian gagal. Jadi ini yang mungkin teman-teman harus sadari juga, persiapkan segala-galanya itu jauh-jauh hari ya. Sudah diniati, saya mau sekolah lanjut gitu ya. Jadi saya diharuskan punya IC ini, maka saya persiapkan dari sekarang gitu ya. Dan kalau bisa nanti setelah selesai dibaca lagi, diselang berapa hari gitu ya, dan minta teman untuk membacakan gitu ya. Terutama kalau bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris mungkin kami juga nggak terlalu bagus juga gitu ya bahasa Inggrisnya, jadi diminta proofreading oleh orang yang berpengalaman. Itu yang mungkin penting, tidak serba mendadak. Kemudian latihan sebelum wawancara, ini istri saya yang waktu itu latihan dengan temennya yang sudah pernah dengan Mbak Ratna yang pernah dapat beasiswa. Dia dapat LPDP beasiswa di Australia, terus waktu itu
karena daripada nebak-nebak siapa yang ditanyain gitu kan, mending kita emang latihan dengan bertanya dan berlatih dengan orang yang memang sudah berpengalaman, itu penting. Dan dari latihan itu beliau mengajarkan kepada saya bahwa ketika kita berbicara itu jangan maksudnya apapun mau berantakan ngomongnya, yang penting ngomong aja, lanjutin aja gitu, gas aja, bodo amat gitu. Jadi itu yang membuat mereka tahu bahwa kita itu bisa berkomunikasi, karena sebenarnya wawancara kan untuk mengetahui apakah kita bisa berkomunikasi atau tidak, kita bisa menyampaikan apa yang kita tulis itu dengan baik atau tidak gitu. Jadi memang penting banget sih latihan wawancara menurut saya ya, karena di situ kita akan bertemu dengan orangnya langsung, mereka akan melihat bagaimana kita, kapasitas kita secara langsung, jadi itu penting banget buat saya. Dan juga mungkin visi riset gitu ya. Dan kemudian kalau di LPDP ada pertanyaan khusus mengenai wawasan kenegaraan gitu ya. Itu juga saya sempat ketika tes terakhir LPDP saya sempat cari-cari tahu dulu wawasan kenegaraan apa sih yang ditanyakan. Contohnya misalkan radikalisme gitu ya. Karena itu menjadi isu yang sensitif juga di LPDP. Jadi itu yang harus kita kuasai. Kemudian di LPDP di situ tidak hanya profesor-profesor saja, tapi ada psikolognya di situ, sehingga kita juga mungkin mempersiapkan diri lah ya, aware terhadap hal itu gitu. Jadi itu juga meskipun nanti ketika wawancara pun pasti psikolog tahu lah kalau misalkan kita sifatnya seperti apa. Namun latihan tuh cukup penting juga ya. Dan satu lagi kalau yang EASP, EMG itu yang mewawancarai ada dari Austrianya langsung. Jadi ada 4 orang yang akan mewawancarai kita, 2 orang dari Austria perwakilannya, kemudian 2 orang dari Dikti. Gitu. Dan dan memang kita juga harus terbiasa mendengar sih percakapan orang asing, karena itu penting juga untuk bisa nyambung ketika wawancara. Iya. Tahun ini kebetulan online ya wawancaranya. Online sih. Jadi tahun ini tetap ada IASP ya, dan saya dengar wawancaranya online gitu ya. Betul, online. Ya, kemudian yaitu untuk latihan sebelum wawancara, kemudian terus mencoba. Jadi sebenarnya nggak ada tips khusus gitu ya. Karena ya pokoknya itu seperti harus gigih saja gitu ya, gigih untuk mencoba gitu. Jadi memang teman-teman di sini juga beberapa kali gagal gitu, ada yang udah 3 kali gagal LPDP kemudian nyoba beasiswa lain karena kan ada blacklistnya gitu ya. Ya ada yang macam-macam ya, ceritanya macam-macam. Mbak Kiki ada gagal 2 kali ya? Gagal 2 kali daftar IASP, akhirnya tahun ini dengan saya berangkat bersama gitu. Jadi memang ya rezekinya beda-beda, jadi ya itu tidak ada tips khusus ya, jadi memang ini sih. Iya sih. Dan memang terus mencoba sih, maksudnya ketika gagal ya dilanjutin aja gitu, maksudnya ya namanya kita nyari kerja aja gitu kan, terus aja dapetin. Kalau misalnya memang kita ingin niatnya kuat nih, aku pengen keluar negeri nih, even itu misalnya niatnya yang penting aku kuliah di luar negeri, aku bisa jalan-jalan gitu, itu ya cari motivasi apa yang emang kita bener-bener terus untuk semangat kayak gitu. Ya itu ya mungkin dari studi di Austria, mungkin itu nanti kalau saya agak ragu juga apakah ini terlalu umum atau tidak, nanti kan misalkan ada teman-teman yang punya keingintahuan yang khusus, nanti bisa ditanyakan di sesi pertanyaan mungkin ya. Mungkin saya ke manajemen keluarga ini, mungkin istri saya yang akan menyampaikan lebih banyak tentang ini. Iya, oke. Mungkin kita akan lanjut. Jadi sebenarnya di sini ini berdasarkan alasan kami berdua ya, maksudnya karena setiap keluarga yang datang ke sini tuh punya alasannya yang berbeda gitu kan. Kenapa beliau mengundang keluarga, kenapa istrinya ikut, kenapa dua-duanya ikut studi, juga punya punya alasan yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya di sini karena memang kami berdua itu sepakat dari awal, maksudnya bahwa kalau misalnya ada yang satu pergi, yang satu kalau bisa ngikut gitu. Jadi sebenarnya di sini adalah karena ketika kita sekolah itu, apalagi di luar negeri, mungkin kita merantau di Indonesia saja tuh jauh dari keluarga, itu rasanya seperti apa gitu kan, nggak enak juga. Nah, apalagi kita yang tinggal di luar negeri, minoritas, kemudian suasananya baru, itu kemudian lingkungan belajar yang berbeda, itu juga memang jadi butuh seseorang atau butuh keluarga yang menjadi support system kita gitu dalam menjalani proses kita tinggal di luar negeri dan belajar di luar negeri. Jadi kayak gitu. Dan memang dari awal kebetulan kami berdua berpikir, maksudnya ada opsi yang pertama adalah saya ikut ke luar negeri dengan studi, dan itu adalah cara yang paling
tidak memberatkan untuk kami berdua dari sisi finansial gitu. Kemudian yang satu lagi adalah either saya keluar dan saya ngikut gitu. Tapi alhamdulillahnya dalam kasus ini kami berdua bisa berangkat bersamaan dalam tahun yang hampir sama untuk berangkat dan dengan cara studi masing-masing kayak gitu. Nah, terus oke. Nah, di sini kebetulan karena di sini adalah kami berdua belum memiliki anak, jadi saya akan menjelaskan mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan kami yang ada di Austria yang beliau membawa keluarga ke sini, membawa istri dan anaknya gitu kan. Jadi di Austria ini yang kami ketahui itu ada pasangan suami istri yang memang beliau sekolah doktoral dan beliau membawa ketiga orang anaknya juga ke sini. Kemudian ada juga yang memang keluarga yang suaminya sekolah, kemudian mengundang istri dan dua orang anaknya ke sini. Ada juga yang istrinya sekolah, kemudian mengundang suami dan membawa, kebetulan beliau melahirkan anak di Austria juga gitu. Jadi ketika datang berangkat bersama saya, beliau sedang dalam keadaan mengandung kayak gitu. Jadi ini ada kondisi rekan-rekan di Austria yang kami ketahui, tapi masih banyak lagi sih yang lain kayak gitu kan. Nah, terus di sini yang tadi saya bilang opsinya ada dua. Kalau misalnya memungkinkan nih salah satu pasangannya, istri atau suaminya, untuk sekolah studi lanjut gitu kan. Jika mungkin ketika beliau pasangannya kerja di kantor, di perkantoran, bukan dosen, tapi ada kesempatan untuk sekolah studi lanjut, mungkin ini bisa menjadi opsi kayak gitu untuk mendaftar sekolah bersamaan kayak gitu. Tapi jika tidak bisa dan misalnya kemudian paling sering sih suami yang mengundang istri ya dibanding istri yang mengundang suami di sini gitu. Jadi bisa mengundang istri ataupun suami dan anak kayak gitu. Jika memang salah satu pasangannya tidak bisa atau tidak ingin sekolah kayak gitu ya bisa juga dengan cara diundang kayak gitu. Nah, kemudian di sini ya mungkin yang banyak pertanyaan ketika teman-teman kemarin akan wawancara melamar beasiswa ke sini itu adalah ada nggak sih tunjangan keluarga gitu kan yang sebagai mungkin kita bisa sebut nominal kali ya beasiswa standarnya untuk di Eropa atau di standarnya di Austria itu kami adalah mendapatkan 1.000 euro. 1.000 euro itu cukup, tapi jika membawa keluarga itu akan sangat ngepres sekali gitu, apalagi di sini akomodasi rumah sih yang paling mahal di sini gitu kan ya. Nah, di sini tenang karena pemberi beasiswa baik LPDP, Dikti ataupun kecuali Ernst Mach Grant itu dia tidak bisa mengundang keluarga karena tidak ada tunjangan. Tetapi kalau IASP, BPPLN, LPDP itu akan mendapatkan tunjangan keluarga di tahun kedua, tapi maksimal hanya untuk 2 orang anggota keluarga. Misalnya nih saya ada teman yang 2 anggota keluarga itu dalam artian adalah istri dan 1 anak. Atau 2 orang anak sekaligus istrinya tidak ditanggung kayak gitu. Jika misalnya anaknya ada 3, yang 1 berarti tidak ditanggung, atau istri dan anaknya yang tidak ditanggung, atau istri anak dan 2 lainnya tidak ditanggung. Jadi maksimal memang hanya 2 orang anggota keluarga dan biasanya diberikan pada tahun kedua masa studi. Kemudian ada juga di sini pemerintah Austria di sini tuh benar-benar sangat aware dengan anak gitu ya. Jadi mereka tuh sangat peduli dengan anak. Jadi untuk umur 24 tahun anak di bawah usia 24 tahun itu kita bisa apply. Kita bisa apply untuk mendapatkan tunjangan anak. Gitu. Nah, tapi ini emang agak berat karena seleksi, tapi banyak teman kami yang mendapatkan tunjangan dari pemerintah Austria kayak gitu. Dan ini diberikan selama masa studi. Jadi kalau misalnya kita studinya 3 tahun, kita akan diberikan selama 3 tahun. Dan ini bisa apply pada saat kita sudah sampai di Austria, kemudian mengundang keluarga, undangan keluarganya diterima, kita bisa langsung apply, walaupun misalnya kita berada di tahun pertama. Kayak gitu. Nah, ini di sini mungkin syaratnya nanti bisa dicek di linknya, ada kami lampirkan juga. Kemudian di sini, itu jika nih ada pasangan suami istri, kebetulan ini dicontohkan dengan teman saya yang baru lahiran bulan Juni yang lalu, beliau baru lahiran gitu kan. Nah, di sini anak yang lahir di Austria itu akan langsung bisa apply untuk mendapatkan, jadi asuransinya bisa double, bisa triple malah, dari beasiswanya iya, dari pemerintah Austrianya iya, dan dia akan mendapatkan asuransi dari tunjangan anak dari asuransi kesehatan. Tunjangan anak gitu ya. Jadi tapi untuk yang asuransi tunjangan yang dari asuransi kesehatan ini hanya bagi anak yang memang lahir di Austria. Gitu. Dan ini otomatis kemungkinan besar bisa diterima.
Jadi tenang aja kalau untuk masalah finansialnya keluarga nanti di sini seperti apa. Ya. Terus, nah kalau di sini karena mungkin di sini saya akan menjelaskan manajemen keluarganya dari sisi kami. Pertama sih memang ketika akan membawa keluarga ke luar negeri itu, apalagi dalam kondisi sekolah itu, dan misalnya dengan pasangan bekerja dan sebagainya, itu memang kita harus punya visi misi dulu keluarga kita tuh mau seperti apa kayak gitu kan. Maksudnya misalnya nih akan membawa istrinya harus keluar dari pekerjaannya, kemudian anaknya harus keluar dari sekolahnya kayak gitu, itu juga memang harus dipersiapkan, harus didiskusikan secara matang gitu, karena memang banyak yang harus kita benar-benar persiapkan, disamakan visinya biar lancar sekolahnya, tidak ada yang merasa dikorbankan dan tidak ada yang merasa menjadi korban kayak gitu. Terus di sini, ini kalau kami berdua sebenarnya masih gampang karena kami hanya berdua, belum ada anak gitu. Jadi di sini gimana caranya kita manajemen riset antara kami yang sama-sama kuliah, diatur diatur aja siapa yang masak nih, siapa yang nyuci, bagi-bagi tugas lah gampangnya kayak gitu. Jadi dan jangan, maksudnya tidak saling menuntut gitu. Maksudnya kayak misalnya nih saya istri, kan kamu harus nih, istri kan harus bekerja, beresin rumah dan semuanya kayak gitu. Nah, itu memang harus jadi teamwork sih, jangan menuntut juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sama-sama dua-duanya sekolah, ataupun misalnya nih si istri atau si suami ikut ke sini dan tidak bekerja, bukan berarti semua pekerjaan rumah tangga itu juga punyanya beliau kayak gitu. Jadi ini tinggal dibagi aja tergantung ke bagaimana manajemen di keluarganya masing-masing. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk kami, karena kami sama-sama studi, biasanya ada diskusi harian tentang studi. Biasanya saya sih yang lebih sering curhat. Jadi kesulitan apa yang saya hadepin ketika misalnya akan meeting, setelah meeting, atau misalnya saya ada kesulitan membaca paper kayak gitu, atau kesulitan dalam perkuliahan, biasanya kita ada diskusi harian kayak gitu. Bahkan membantu kita saling tukar tulisan, paham atau enggak apa yang kita tulis, kemudian ngasih feedback harus seperti apa, brainstorming kayak gitu. Ada setiap harinya kita melakukan hal seperti ini. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, tetap menjaga kualitas keluarga. Maksudnya di sini karena walaupun kita nih sama-sama berdua nih sekolah gitu, nggak lantas setiap hari kita ngomongin dari Senin sampai Minggu hal yang sama, hal kuliah terus setiap hari gitu. Jadi tetap perlu dijaga bondingnya, tetap perlu me time juga nih, misalnya dan menjalankan hobi masing-masing. Kayak misalnya suami saya senangnya jalan-jalan, ya kita ada jalan-jalan kayak gitu dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian kalau saya senangnya jajan kayak gitu, nyari makanan yang enak atau bikin makanan yang belum pernah saya bikin, ya saya tetap jalanin itu. Jadi kayak terrefresh, tidak yang membuat keluarga itu nggak jadi seperti kampus gitu. Jadi biar tetap ada sisi humanisnya, rumahnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini kami ingin menceritakan pengalaman dengan dari rekan-rekan lain yang berhasil mengundang keluarganya, karena di sini ke Austria itu agak tricky mengundang keluarga itu. Jadi memang butuh persiapan mental juga gitu. Karena ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil juga mengundang keluarga gitu. Nah, tapi alasan tidak berhasilnya di sini adalah kami juga kurang tahu, karena di sini tuh beda-beda gitu. Setiap orang tuh memproses berkas kita itu berbeda-beda gitu. Jadi walaupun ada aturannya tapi tergantung mereka juga gitu. Nah, di sini yang pertama adalah mengundang anggota keluarga. Jadi kalau kemarin saya sempat cerita-cerita sih, tanya-tanya dengan teman saya, dengan istri yang diundang oleh suaminya ke sini gitu kan. Memang dia harus ada penyamaan visi dulu sehingga dia bisa legowo ikut suaminya ke sini, sehingga suaminya bisa tersupport dengan baik gitu kan untuk menyelesaikan studi, tapi dia juga mendapatkan ilmu yang banyak juga di sini. Jadi memang harus ada visinya. Kemudian yang harus diperhatikan, harus kita aware adalah kesulitan birokrasi di Austria. Itu jenjangnya lumayan susah, lama, membutuhkan waktu yang lama gitu, memang harus sabar, dan semuanya serba harus dikirim by email, by post kayak gitu. Jadinya nggak bisa online gitu, nggak ada online sistemnya. Terus memang membutuhkan finansial yang besar, karena kenapa di sini kita bilang finansial besar, karena semua dokumennya harus ditranslate ke dalam bahasa Jerman. Even itu untuk buku nikah
buku nikah, akte kelahiran, kemudian ada SKCK, itu semuanya harus dalam bahasa Jerman. Gitu. Jadi dan biaya legalisir di kedutaan Austria itu lumayan mahal, sekitar 80 euro kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan tuh sekitar berapa ratus, hampir 1, berapa gitu ya, untuk per satu dokumen saja kayak gitu. Jadi memang itu lumayan mahal. Itu harus disiapkan juga. Kemudian kesiapan mental dari anggota keluarganya yang akan diundang gitu, karena di sini serba hanya ya support sistemnya hanya lingkungan kecil aja. Kalau di Indonesia mungkin kan kita punya orang tua, kita punya saudara, punya tetangga gitu. Kalau di sini kita memang hanya lingkungan kecil aja, adapun teman juga tidak bisa terlalu banyak membantu kita, jadi memang harus disiapkan juga kayak gitu. Kemudian nah tapi terus apakah lantas orang yang tidak sekolah pasangannya tuh jadi gabut gitu di sini? Enggak juga, karena di sini nih karena orang lebih baik tuh pasangan di sini tuh sebenarnya punya keuntungan sih pasangan yang ikut tanpa sekolah ya, karena pasangannya tuh bisa belajar bahasa Jerman kayak gitu, karena di sini tuh semuanya harus pakai bahasa Jerman, belanja pun harus pakai bahasa Jerman gitu. Agak kesulitan untuk kami berdua yang tidak terlalu jago bahasa Jerman kayak gitu. Nah ini sebenarnya ada keuntungannya nih ketika pasangan yang datang itu nggak kuliah gitu kan, karena dia bisa kursus bahasa Jerman. Terus di sini tuh gratis kuliah bahasa Jermannya, banyak banget kursus yang gratis, dan itu tuh kayak kuliah beneran kayak gitu, kayak ke sekolah beneran, ada jamnya gitu kan, terus ada ujiannya, dan itu memang apa ya, bisa diisi sebagai aktivitasnya kayak gitu. Terus di sini juga kebetulan kami di sini kami Muslim, jadinya di sini ada kayak komunitas pengajian kayak gitu, ada masjid khusus Indonesia kayak gitu, dan biasanya ada pengajian, kemudian juga biasanya itu ibu-ibunya atau suami-suaminya membantu mengajar ngaji anak-anak kayak gitu. Terus di sini juga KBRI-nya ada juga menyediakan kegiatan olahraga seperti badminton, terus futsal kayak gitu. Jadi banyak aktivitasnya. Ada juga nari, tiap bulan tuh ada nari gratis, atau enggak ada latihan gratis gamelan kayak gitu di KBRI. Dan di sini juga ada juga yang bisa mengisi aktivitas dengan berjualan makanan. Kebetulan ada teman kami istrinya menjual makanan tempe, bakso yang benar-benar rasanya Indonesia banget. Dan itu cukup mengobati kerinduan teman-teman di sini. Kemudian juga banyak juga teman-teman kami yang produktif menulis buku, tapi biasanya lebih banyak dari ini sih, karena dia lebih banyak mengurus tentang keluarga, jadi buku yang ditulis itu lebih ke arah parenting kayak gitu. Nah, terus melahirkan di Austria tenang, di sini juga semuanya di cover asuransi. Untuk melahirkannya di cover oleh asuransi, tetapi untuk kayak kontrol yang bayar sendiri itu adalah USG, karena USG itu kayaknya usia hanya 4 bulan yang di cover, jadi 5 bulan berikutnya kita harus bayar sendiri, tapi ada paketnya dan itu juga nggak terlalu mahal. Kemudian juga kayak ada tes tambahan, itu memang harus bayar sendiri juga, tapi untuk melahirkan semuanya ada gratis. Dan ada bidan yang misalnya nih, gimana ya, saya nggak bisa ngundang keluarga nih, saya cuman kebetulan teman kami nih yang pengalaman di sini, beliau suaminya belum datang ketika melahirkan, hanya ada beliau sendiri dan hanya kami teman-temannya kayak gitu. Nah, di sini juga nggak perlu khawatir nih, karena ada bidan gratis yang akan selalu mendampingi si ibu itu sampai ibu itu secara psikologis siap menjalankan tugasnya ibu kayak gitu. Jadi di sini tuh dan itu bayarnya gratis, nggak perlu pusing gitu untuk urusan finansial untuk ketika misalnya punya keluarga yang akan melahirkan di sini kayak gitu. Dan terus untuk sekolah nih, misalnya ada teman-teman mungkin yang tertarik kuliah di sini dan gimana ya sekolah anak kayak gimana gitu kan. Basically kalau anak di sini kebetulan yang kami tahu itu teman-teman anaknya masih kecil-kecil ya, baru usia TK dan SD gitu. Itu di sini gratis sampai pukul 12 siang. Itu gratis kayak gitu, dan dapat kalau untuk TK nih si sekolah nih nyediain juga snack kayak buah, kayak roti, oat yang simple-simple lah di sini. Di TK dapat, kalau SD enggak. Jadi anak itu harus bawa sarapan sendiri atau memang sudah sarapan di rumah. Tapi mereka nah itu sampai jam 12 siang itu gratis. Tapi misalnya nih nggak bisa jemput karena mungkin pasangan ini ada les atau orang tuanya sibuk gitu. Bisa nih baru bisa jemput jam 2, itu juga bisa. Tapi harus membayar sekitar 60 euro per bulannya, jadi ada biaya tambahannya. Terus misalnya ini sama-sama pasangannya atau bapaknya kuliah, ibunya kuliah, kemudian pasangannya yang lain ini bekerja gitu kan, atau misalnya
ya kerja kayak gitu dan baru bisa jemput sore itu juga bisa. Tapi itu ada biayanya lagi. Jadi sekitar 100, kalau di total 120 euro per bulannya kayak gitu. Jadi, tapi bisa gratis. Tapi bisa gratis. Nah, bisa mengajukan keringanan kepada pemerintah di sini. Dan kebetulan ada teman kami yang akhirnya gratis mengajukan keringanan kayak gitu. Dan di sini nggak ada uang pangkal, nggak ada uang apa. Yaudah tinggal daftar sekolah mana. Oh ya, kalau di sini tuh juga anak kalau di sini itu kan misalnya nih gimana nih anak saya ini belum bisa bahasa Jerman, masih kecil, nggak perlu khawatir karena di sini adalah kalau berdasarkan cerita teman saya, guru di sini itu lebih mementingkan gini, lebih baik si anak itu bisa berbicara dulu dalam bahasa ibunya, lancarkan dulu dalam bahasa ibunya. Kalau teman saya tuh bilangnya adalah lancar dalam bahasa ibu itu adalah ketika si anak ini tuh bisa berbicara satu kalimat utuh dalam bahasa Indonesia. Mungkin kasusnya kalau di kita seperti bahasa Indonesia ya. Jadi dia bisa menyebutkan keinginannya dalam satu kalimat utuh, itu berarti si anak sudah siap ikut untuk dimasukkan ke TK kayak gitu. Dan guru pun di sini tidak akan nge-push anak kamu harus bisa ngomong gitu. Jadi mereka itu kayak anak tuh di TK tuh kayak main-main aja kayak gitu dan gurunya pelan-pelan mengajarkan bahasa ke mereka kayak gitu. Dan kalau SD tuh juga nggak ada seleksinya kayak di kita harus bisa calistung atau apa gitu, nggak ada gitu kan. Di sini nggak ada. Tapi di sini tuh dan misalnya nggak ada sekolah favorit juga di sini karena setiap sekolah itu memang sudah kualitasnya sama gitu. Jadi dimanapun bisa kayak gitu. Ya. Dan ada zonasinya juga. Ada zonasinya, ada berdasarkan distriknya kita tinggal masing-masing. Ya mungkin itu kalau misalnya dari manajemen keluarga yang bisa kami sampaikan. Iya mungkin ya itu ya. Jadi karena amanahnya nih kita diminta menyampaikan dua hal. Tadi studi di Austria, kemudian dan apa namanya tentang manajemen keluarga ya. Jadi mungkin manajemen keluarganya juga secara umum juga karena kami berdua masih simple ya. Jadi tidak terlalu banyak hal yang apa namanya direpotkan. Maksudnya ya hanya kami berdua saja gitu. Terima kasih mungkin dari kami mungkin apakah kami kembalikan ke Mas Ripto dulu ya atau langsung jawab pertanyaan di chat ya. Terima kasih Mas Guntur dan Mbak Ica. Bapak Ibu peserta apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Masih bisa? Halo Bapak Ibu. Bisa? Iya. Saya masih bisa. Satu, terima kasih. Saya takutnya suara saya tiba-tiba putus atau hilang. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Ica dan Mas Guntur. Sangat menarik sekali ya, ternyata ada banyak hal yang kita belum tahu, termasuk tadi bisa mendatangkan keluarga, kemudian ada banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan. Untuk selanjutnya kita langsung beralih ke sesi tanya jawab nih. Bapak Ibu boleh sambil menyiapkan, nanti boleh diketik melalui kolom chat atau nanti boleh langsung menyalakan mic. Kita mulai dari sesi yang pertama atau di sesi yang pertama ini, kita mulai ada beberapa pertanyaan yang sudah berada di kolom chat. Ya. Kita mulai dulu, ini satu paket aja ya langsung untuk Mbak Ica dan Mas Guntur. Jadi waktu ini ada pertanyaan dari Mas Dwi. Jadi waktu mengirim email ke supervisor apa saja sih lampirannya? Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari bagaimana dari XP, bagaimana kerjasama antara industri dengan akademia secara umum di Austria, dan bagaimana dampak kerjasama tersebut terhadap kurikulum pendidikan seperti di sekolah-sekolah vokasi yang Mas Guntur dan Mbak Ica ketahui, bagaimana nih dampaknya, terus kerjasamanya. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait untuk provinsi bahasa Jerman, minimal yang dibutuhkan untuk studi atau tinggal di Austria berapa ya? Mbak, misalnya ada standar, kalau misalnya kita tahu ada A1, B1, mungkin di Jerman apakah ada standar? Mungkin itu dulu Mbak untuk yang di sesi pertanyaan yang di pertama. Kami persilahkan Mas Guntur dan Mbak Ica. Ya, terima kasih Mas Ipto dan teman-teman pertanyaannya dari Mas Dwi ya. Jadi pertama yang tentang attachment email. Kalau di kasus saya kemarin, untuk pertama kali email itu biasanya CV saja sudah cukup. CV yang biasanya berisi kalau saya data umum, nama, kemudian tempat tanggal lahir ya, mungkin tanggal lahir, kemudian
biasanya saya lampirkan juga S1 dan S2 di mana gitu. Boleh juga dilampirkan supervisornya dan judul ininya, judul apa namanya, judul tesis dan skripsinya gitu ya. Judul tesis dan skripsinya juga boleh dilampirkan. Kalau IPK PD ditampilkan, IPK juga ditampilkan gitu. Saya juga menampilkan, kemudian di dalam CV tersebut saya juga tampilkan publikasi yang pernah dilakukan. Kemudian karena saya dosen, saya pernah mengajar, saya juga tampilkan saya pernah mengajar di mana. Yang pada intinya itu menjual kita bahwasanya kita ini apa namanya, mempunyai prestasi akademik yang baik gitu. Kemudian secara riset juga sudah ada kemampuan, meskipun ya masih kalau saya pribadi merasa masih sangat jauh gitu dengan teman-teman di sini, tapi nggak apa-apa, itu apa namanya, adalah kunci pertama untuk kita bisa ini ya. Nah, itu yang kalau untuk pertama kali sebenarnya CV gitu ya, CV. Biasanya tadi seperti di template emailnya saya lampirkan CV. Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi gitu ya. Kemudian ketika menghubungi kembali, kalau dari pengalaman saya diminta kemudian proposal riset gitu. Kalau istri saya enggak, langsung diminta wawancara ya. Nah, langsung diminta wawancara atau langsung Skype meeting gitu. Jadi apa namanya, beda-beda. Kalau saya langsung dimintain proposal riset. Nah, itu mengapa tadi di persiapan diri kalau bisa sih sudah memiliki itu gitu. Dan kalau memang yang kita sasar itu bidangnya sesuai dengan riset kita, itu jauh lebih baik gitu. Jadi ketika kita diminta mengirimkan proposal riset, itu memang sesuai dengan bidangnya dia gitu. Jadi ibaratnya kita sudah mencari tahu gitu, supervisor ini memang ketertarikannya di bidang itu. Jangan sampai nanti kita kirim proposal riset tiba-tiba bidangnya nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung, itu nanti apa namanya tidak efektif sekali gitu ya. Nah, itu yang pertama sebenarnya hanya CV saja. Kemudian langkah kedua setelah dibalas itu yang baru tergantung dengan itu ya, biasanya tergantung permintaan, biasanya proposal riset ataupun malah bisa langsung interview gitu. Sangat beruntung bahwasannya kalau kita diminta langsung interview ya. Betul sih, ya, dan memang ada enaknya ketika interview itu memang beliau akan langsung tanya, jadi nggak perlu ngirim dokumen bolak-balik gitu kan. Jadi udah tinggal tanya aja kan beliau ingin tahu dari kita gitu. Dan yang satu lagi sih, ketika Skype meeting yang paling penting adalah harus belajar juga tuh riset profesornya. Minimal publikasi profesornya tuh sudah publikasi apa aja, karena itu biasanya kita dikasih tahu, ditanya juga kayak gitu. Jadi ini mungkin yang kami lupa bilang, bahwa kita harus mempelajari publikasi dari si profesor, karakteristiknya tuh risetnya seperti apa kayak gitu. Jadi pun ketika kita menulis research proposal, misalnya profesornya minta nih untuk coba kamu kirimkan riset proposalmu, sebisa mungkin itu dihubungkan atau mensitasi pekerjaan dari profesornya. Ya. Oh ya, di sini juga ada satu kalimat penting yang menurut saya juga ini profesor jadi tertarik ya. I am very interested in joining your research, especially ini nama project profesornya. Jadi ibaratnya kita udah ada homework yang dilakukan gitu ya. Oh, kita itu benar-benar fokus untuk tertarik ke projectnya dia gitu. Jadi nggak awang-awang asal blasting email gitu ya. Itu nggak seperti itu. Jadi memang ada ketertarikan. Ini nama proyeknya udah spesifik banget ya. Meskipun sepertinya proyeknya sampai sini udah selesai. 2017 ternyata udah selesai. Udah selesai gitu. Kami juga kami kurang aware ya. Kami kurang aware tentang hal itu. Tapi berarti itu sudah menjadi, oh ini si pelamar ini apa namanya, udah baca riset saya nih gitu, udah baca proyek saya gitu. Dan ternyata profesornya memang bergeraknya di situ gitu. Jadi ini mungkin yang penting juga ya. Ada homework yang kita lakukan untuk mencari tahu profesornya gitu, calon supervisornya gitu ya. Nah, yang lain sebenarnya hanya agak template gitu. Tapi yang paling penting untuk pertama kali sih memang CV aja, dan CV dibuat secara profesional mungkin, jadinya terbagus gitu ketika si profesor membaca CV kita itu ya singkat tapi memang mencakup apa yang kita lakukan kayak gitu. Menjualnya dengan baik. Gitu. Dan saya mau CV itu hanya 2 lembar ya, 2 lembar. Dua lembar ya. CV hanya 2 lembar. Kalau bisa sih jangan banyak-banyak ya. Profesor nggak mungkin di sini tidak suka yang terlalu panjang. Jadi dipersingkat sampai 2 lembar saja gitu. Nah, itu mungkin itu. Kalau mungkin nanti monggo jika misalkan Mas Ripto nanti apa namanya? Sepertinya saya lihat ada grupnya, nanti mungkin bisa kita share juga gitu ya. Betul. Apa namanya, contoh CV. Boleh Mas. Monggo nanti jika nanti kita share juga. Sama pertanyaan terkait bahasa Mas, bahasa Jerman yang ketika kita tinggal studi di sana, apakah ada standar minimalnya?
Oke, Kerja sama industrinya enggak, belum? bentar, ke bahasa dulu nggak apa-apa. iya, Jadi nggak apa-apa. maksudnya kalau yang bahasa di sini, karena kan jangan khawatir juga nih kita nggak bisa bahasa Jerman, apakah kita berangkat nih harus bisa sertifikat bahasa Jerman. Alangkah lebih bagus memang kita punya sertifikat bahasa Jerman minimal A1. A1 itu untuk komunikasi sih kayaknya ya. Lebih untuk kayak life skill communication kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nih nggak bisa, karena kami berdua ini tidak memiliki sertifikat bahasa Jerman itu tidak masalah gitu untuk di kampus, karena kita juga kampus tidak meminta itu. Ada, tapi pun tulisannya if any, jadi jika memang memiliki kayak gitu. Jadi kalau nggak apa-apa kayak gitu. Hanya menyediakan IBT ataupun IELTS saja sudah bisa gitu. Ya, karena bahasa pengantar untuk kuliah bahasa Inggris ya. Beberapa bahasa Inggris, tapi beberapa ada yang bahasa Jerman gitu. Jadi mungkin kalau misalkan bisa bahasa Jerman lebih juga, bagus. Itu lebih bagus. Betul. Gitu. Karena ya ibaratnya semua yang ditawarkan di universitas itu bisa diikuti semua. Betul. Gitu. Saya beberapa kali mau ada satu judul, ya, ada satu judul kuliah yang menarik, tapi bahasa pengantarnya cuma bahasa Jerman, jadi nggak bisa ikut gitu. Nah itu memang kalau bisa bahasa Jerman lebih baik, kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Ya, gitu. Tapi minimal kalaupun ingin belajar A1 udah cukup di sini. A1, A1 nanti baru bisa lanjut les lagi karena setiap universitas itu ada mata kuliah bahasa Jermannya jika kita ingin. Tapi memang harus bayar sih itu karena kan belajar bahasa Jermannya bukan dari kampusnya langsung kayak gitu. Gitu. Tapi terus kalau misalnya misalnya ini sehari-hari kita pakai bahasa Jerman, di sini orang bisa bahasa Inggris sih, banyak yang bisa bahasa Inggris, tapi banyak yang nggak bisa juga, apalagi kalau kita belanja ke pasar kayak gitu biasanya mereka nggak bisa, atau misalnya bahkan pun di rumah sakit itu banyak perawat yang nggak bisa juga gitu kan, tapi itu nggak menjadi masalah sih, maksudnya ya ada Google Translate, bisa kita pakai Google Translate. Iya, jadi kalau profesiensi minimal A1 sih udah bagus kayak gitu. Kebetulan kalau kerja terus untuk yang kerja sama industri, yang kerja sama industri, kalau di sini itu yang sejauh yang saya tahu, karena saya berada di research group di mana profesor saya memiliki startup company, kemudian saya juga berada di startup, jadi saya tuh risetnya itu ditempelkan ke startup company di bidang IT gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di sini tuh memang dia relate antara kebutuhan industri dengan kebutuhan di kampus itu dia relate gitu. Maksudnya mata kuliahnya itu mensupport ketika anak itu lulus dan akan bekerja itu memang sesuai dengan kebutuhan yang memang industri sedang dibutuhkan kayak gitu. Iya. Kemudian mungkin untuk pertanyaan yang tadi, apakah bagaimana peran apa maksudnya mengalirkan apa yang didapatkan di kuliah dan didapatkan di industri. Nah, kalau apa namanya, kebetulan saya belum bisa berbicara banyak dengan hal ini ya, tentang hal ini, karena apa namanya, ketika kami datang itu saya ding ya, ketika saya datang itu pandemi gitu. Saya datang ke sini baru gitu, jadi sekitar Februari itu kebetulan langsung pandemi, jadi mungkin belum banyak yang bisa saya dapatkan. Namun yang sempat saya lihat di kurikulum, mungkin kan tadi ada pertanyaan juga bagaimana relasi dengan kurikulum gitu ya. Saya lihat di kurikulum itu ada spesial case. Mungkin kalau di tempat saya itu seperti Kapita Selekta gitu ya. Kapita Selekta yang itu mata kuliahnya bisa berubah-berubah setiap semester gitu. Jadi kemungkinan ini ya yang salah satu jembatan gitu ya, ketika ada demand gitu, misalkan demand tentang big data misalkan gitu ya, tentang big data yang itu mungkin belum muncul di kurikulum awal gitu ya. Nah, itu ada satu spesial mata kuliah yang itu bisa berubah-berubah gitu setiap apa namanya semesternya gitu ya. Semester winter, semester summer gitu ya, itu bisa berubah-ubah gitu. Namun secara detailnya sebetulnya kami punya rekan yang lebih bisa menjelaskan detail, Pak Adi ya mungkin ya. Yang ya mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin tahu lebih lanjut, sebetulnya sempat ada webinar juga tentang hal ini ya. Ada webinar juga tentang hal ini yang diselenggarakan oleh nanti kami bisa share juga link YouTube. Kalau misalnya bisa saya tambahkan juga, kalau di kampus saya itu kalau di TUIN itu dia ada mata kuliah memang project, jadi kayak project anak-anak itu diminta untuk kayak apa ya Bu, kayak magang kayak gitu, terus nanti dia dicari idenya itu bikin project, jadi kayak multidisipliner project kayak gitu.
Dan itu memang hubungannya dengan industri juga. Jadi kalau di sini tuh memang mereka tuh konsorsiumnya memang antar industri dengan akademisi itu memang sudah terjalin dengan bagus gitu kan. Dan memang ada yang dimasukkan ke kurikulum atau ada yang memang kayak kalau misalnya di sini tuh juga nih, kalau saya dengar dari cerita teman tuh juga pernah ada bilang bahwa biasanya di setiap kampus itu tetanggaan dengan industrinya yang memang jadi pasarnya dia nanti kayak gitu. Kayak misalnya nih MedUni ini Medical University of Vienna itu nanti tetangganya itu rumah sakit di mana nanti anak itu akan belajar di situ gitu kan, kayak magang di situ. Atau misalnya nih di ekonomi gitu kan, nanti dia akan dekat dengan akan berada di kota di sentral yang memang dekat dengan apa namanya industri ekonominya yang kayak gitu. Jadi memang kalau di sini sudah bagus, cuman kita juga belum bisa menjelaskan sih antara relate-nya dengan kurikulumnya seperti apa. Gitu. Mungkin ya tadi seperti yang suami saya bilang, mungkin nanti bisa kita kasih share link yang bisa membantu menjawab dengan tepat. Gitu. Ya, untuk terima kasih Mbak Ica dan Mas Guntur. Ini untuk selanjutnya sebelum kita akhiri ada sesi pertanyaan, sesi kedua. Kemudian ada pertanyaan dari Saudara Risha. Apakah ada model program seperti Sandwich Research untuk S3? Barangkali ada, kemudian bidangnya ke kedokteran atau kesehatan. Kemudian apakah, ini pertanyaan dari Bapak Agus Hidayat bertanya apakah dengan allowance 1.500 euro sebulan bisa cukup membawa 3 anak, dan apakah anak yang sudah SMP masih gratis sekolahnya juga. Dan ini menyambung juga yang terkait sekolah dari Ibu Vinastika, bahwasanya apakah ada sekolah Indonesia SD di KBRI seperti mungkin sekolah Indonesia di Kuala Lumpur atau di kota-kota lain di negara lain. Kemudian adakah sekolah yang berbahasa Inggris? Karena ibunya ini khawatir anaknya harus belajar lagi dari nol untuk segi bahasa. Oke. Ya. Oke, yang Mbak Risha dulu ya. Oke, mungkin untuk Mbak Risha, ini teman kami juga. Boleh ini teman kami. Halo Mbak Risha. Jadi untuk program Sandwich ada, yang setahu saya ada ya jadi malah saya ini dapat supervisor ini dari rekan dosen saya yang baru pulang sandwich gitu. Sandwich itu ketika beliau menjalani S3 di akhir-akhir S3 di UGM ya, di akhir-akhir masa kuliahnya. Di akhir masa kuliahnya di semester akhir itu beliau mengerjakan riset di Austria ya dengan program Sandwich gitu ya, dengan program Sandwich. Kebetulan saya tidak tahu secara mendetail tentang programnya, tapi ada gitu ya. Tapi ada di kerjasama dengan UGM. Iya, sepertinya. Nah, untuk yang bidang kedokteran, nah itu juga kami mungkin harus cari tahu dulu ada atau tidak. Yang setahu kami yang dari ilmu komputer ada Sandwich, dan itu kalau dengar-dengar cerita katanya belum banyak yang memanfaatkan malah gitu ya. Jadi yang ingin memanfaatkan Sandwich itu belum banyak. Jadi mungkin peluangnya juga masih ada juga gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang di sini sudah studi di di S3 di Indonesia ataupun di tempat lain yang ingin ke Austria juga, itu bisa banyak skemanya ya Sandwich. Kemarin teman kami juga ada yang S3 itu di Taiwan dan mendapatkan kesempatan 1 semester untuk studi di TU Graz ya, Technische University Graz. Jadi itu mendapatkan kesempatan untuk 1 semester di Graz gitu, untuk kemudian setelah 1 semester kembali lagi ke Taiwan. Jadi sebetulnya untuk melanjutkan di Austria, kalau misalkan hanya short time gitu, itu bisa juga gitu, ada banyak peluang. Salah satunya Sandwich gitu. Terima kasih Mbak Isya, ini juga. Mungkin gitu. Bisa kita kasih linknya nanti ada database untuk scholarship dan research-nya dari Austria. Jadi Austria itu ada salah satu negara yang memang menurut saya tuh informasinya benar-benar semua komplit di website, asal kita mau cari kayak gitu di website pemerintahnya. Jadi mungkin bisa nanti kami lampirkan linknya untuk di situ ada database for scholarship and research grant. Jadi bisa kami tampilkan mungkin. Grants.at ya. Betul. Ini halo Mbak Ica, Mas Guntur. Ini saya coba cari apa benar ya Mbak Ica dan Mas Guntur coba membuka di kolom chat sebelah. Oh, yang di grants. Ini di oead.at. Betul. Oh, ini di grants.
Atau oead.at juga ya? Betul. Ya. Ini Ya. bisa di Nah ya. Jadi kalau di sini ada di grants.at itu dia ada apa namanya itu ada full database scholarship yang ada di Austria dan yang bisa kita pakai gitu yang mungkin dan kebetulan kayak negara kita nih negara dari Southeast Asian itu dia punya kerjasama namanya Asia Uninet. Jadi antara negara ASEAN dengan pemerintah Austria yang tujuannya adalah untuk kayak pertukaran pegawai pelajar ataupun pegawai kayak gitu. Jadi ada staff mobility, ada student mobility juga. Jadi mungkin bisa dicek di situ. Ataupun nih semisal nih, misalnya nih nggak ada nih yang ongoing gitu. Nah, OEAD ini setiap tahunnya adalah mengadakan hibah kayak gitu. Jadi kebetulan teman kami itu dari Fakultas Teknologi TP teman kami itu dari teknologi pertanian itu beliau itu setiap tahunnya mengirimkan dosen ke sini untuk riset bersama kayak gitu dengan cara apply hibah yang diadakan oleh di sini ada di OEAD. Jadi bisa ngecek di oead.at itu ada hibah-hibah yang memang bisa kita pergunakan misalnya nih untuk join riset gitu. Dan menurut saya mungkin jika dan yang mengajukan itu biasanya adalah dari bisa sebaliknya Austria ke Indonesia atau kita dari orang Indonesia nih punya ide riset seperti ini, kemudian kita cari profesornya yang sesuai, kita jalin kerjasama dengan beliau dan beliau mau, kita bisa mengadakan hibah bersama untuk di-apply ke oead.at. Jadi nggak cuma dari scholarship aja, sebenarnya mungkin untuk sandwich selain itu bisa memanfaatkan hibah baik dari OEAD ataupun dari Erasmus. Biasanya dia setiap tahun tuh ada pertukaran seperti itu untuk riset bersama. Ya. Gitu. Nanti bisa coba cek lebih lengkap ya. Salah satunya mungkin sandwich juga bisa jadi ada di situ ya. Kemudian untuk ini ya. Yang Pak Agus ya. Pak Agus ya. Pak Agus ini mau sepertinya sudah akan ke Vienna Pak Agus. Nanti bisa saya ini Pak Agus kirim nomor HP ke Pak Agus ini. Ya, mau ke WU di Economics ya. Ya, banyak teman kami dari WU juga di sini. Untuk allowance 1.500 sebulan apakah cukup untuk membuat 3 anak? 3 anak dengan istrinya atau 3 anak dan ya lah pasti. Berarti 4 orang. Iya. Sebenarnya sih cukup. Mungkin yang perlu disadari yang pertama adalah ketika membawa anggota keluarga, setiap ibaratnya setiap orang itu dihitung luas minimalnya ya. Jadi rumah itu misalkan satu orang itu minimal per kepala 14 meter persegi. 14 meter persegi. Jadi kalau misalkan ada 5, itu 5 kali 14. Jadi rumahnya minimal 60 meter persegi. 60 meter persegi. Jadi ada perhitungan seperti itu. Nah, semakin luas semakin mahal gitu ya. Iya, lumayan. Semakin mahal. Kalau di Vienna sepertinya kalau 60 ya sekitar 700 800. 700 euro. Ya, 800. Mungkin maksimal 900 lah ya, 900. Kemudian tinggal manajemen tinggal manajemen asuransi itu nanti akan cuma satu yang dibayar. Ya, asuransi itu hanya satu kepala keluarga itu sekitar 62 euro, tapi 62. Itu untuk satu keluarga. Ya. Jadi nggak nambah lagi untuk keluarganya. Tapi bagus dari LPDP, jadi nanti beasiswa asuransinya bisa di cover LPDP juga ya. Jadi bisa di reimburse oleh LPDP. Ya. Sisanya tinggal di manage dan insya Allah bisa sih. Bisa sih Pak, cukup sih kalau menurut saya sih. Asal di sini tuh ya murah karena kalau misalnya bisa ditriki sih kan makan kayak gitu kan mungkin itu bisa masak dan murah juga untuk biaya kebutuhan makanan kayak gitu. Terus misalnya nih kalau ada banyak cara untuk bagaimana cara kita bisa mendapatkan makanan murah di sini gitu. Atau misalnya nih biasanya kok di sini ada teman juga yang gini, di sini itu kayak supermarket itu setiap malam itu dia akan kayak memilih mana yang mungkin akan menjelang expired kayak gitu. Nah biasanya nih teman-teman di sini nih ngakalinnya adalah bisa ngambil gratis. Jadi kayak mereka tuh punya tempat sendiri, ya udah kita pilihin mana yang masih bagus, mana yang enggak kayak gitu. Tapi itu kalau mau caranya yang benar-benar ngirit banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dengan standar kehidupan biasa kita kayak maksudnya belanja di pasar kayak gitu masih cukup banget sih Pak. Dan untuk SMP sekolah sepertinya di sini masih gratis ya, karena pendidikan di sini tuh kalau tidak salah tuh masih gratis di sini. Nanti mungkin saya bisa kasih linknya juga untuk sekolah di Austria ada juga di situ di
di webnya. Tapi pun kalau di sini kalau sekolah itu juga asalkan di negeri dia tidak terlalu mahal sih. Iya. Bahkan untuk kami pun yang misalnya nih mau bawa keluarga nih, terus istrinya pengen sekolah atau pasangan yang ingin sekolah, masih sangat murah sekali biaya sekolahnya. Iya. Kalau di Austria, kalau saya pun saya membayar 700 euro satu semester, ya, satu semester. Ya kebetulan itu di cover oleh LPDP, namun jika ingin membiayai sendiri pun 700 euro satu semester sepertinya hampir sama dengan di Indonesia ya. Betul. Sekitar 12 sampai 15 juta lah ya per semester. Itu menurut saya sih masih sangat murah sekali gitu. Jadi yang cukup mahal sebenarnya housing ya, biaya rumah itu. Dan untuk Pak Agus sebenarnya nanti bisa mengajukan lagi Pak untuk ke pemerintah Austria tunjangan anak, jadi bisa lebih ringan lagi. Iya. Betul. Siap. Nah, nanti untuk yang tadi yang SMP dan belajar bahasa yang itu dari Ibu dari Ibu Pinastika itu kalau di sini sekolah dengan bahasa Indonesia, sekolah Indonesia di SD KBRI kebetulan tidak ada. Seperti kayak di sini tuh sekolah bahasa Inggris ada, tapi jatuhnya ke private school, swasta, di mana biayanya memang mahal. Kalau swasta kan sepertilah di Indonesia sama ketika kita akan menyekolahkan anak di swasta. Jauh mungkin akan lebih mahal ketika kita sekolah di sini. Tapi berdasarkan dari teman-teman kami gitu ya, yang anak usia dini, dan banyak teman-teman kami yang anaknya baru masuk SD di tahun ini gitu, ketika di TK dia anaknya bisa bahasa Indonesia dengan lancar, bisa bahasa Jerman dengan lancar, even bahasa Inggris pun juga bisa gitu. Jadi maksudnya karena di sini itu cara pengajarannya itu tidak saklek Bu. Jadi maksudnya bagaimana cara, maksudnya saya merefleksikan dengan saya sendiri di sini ya gitu, maksudnya saya yang belajar di sini aja tuh mereka tahu kapasitas kita tuh backgroundnya seperti apa, apalagi untuk anak-anak, karena di sini benar-benar memuliakan, kalau dari perkataan teman saya ada benar-benar memuliakan anak. Jadi ketika anak itu belum bisa bahasa Jerman, mereka akan meminta orang tuanya untuk melancarkan dulu bahasa Indonesianya. Jadi jangan sampai si anak ini tuh bingung berbicaranya. Jadi kalau di sini tuh katanya kalau misalnya nih anak ingin bisa anaknya berbicara, saya ingin minum, misalnya mama saya ingin minum milk gitu kan, itu kan mixing bahasa antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah itu malah tidak disarankan oleh orang pengajar di sini. Jadi si anak itu harus bisa dulu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan lancar dulu, baru nanti mereka akan mengajarkan bahasa Jerman gitu. Tapi mereka benar-benar ingin, si pengajar di sini adalah ingin anaknya itu belajar dari bahasa ibunya dulu dengan baik kayak gitu. Dan sejauh yang kami lihat dan dari sharing teman yang kami tanyakan, alhamdulillah anak-anaknya di sini bisa komunikasi lancar, jadi tidak terlalu bingung ketika pertukaran antara bahasa Jerman ke bahasa Indonesia kayak gitu. Mereka masih bisa mengikuti dengan baik gitu. Bahkan di sekolah pun bisa mengikuti dengan baik anak-anaknya di sini. Ini ada sebenarnya peluang beasiswa. Kalau kemarin Mas Bripto mungkin ada satu yang tadi terlewat ya. Bagaimana peluang beasiswa untuk ASN dengan usia 40 tahun, di atas 40 tahun? Oh iya. Kalau IASP kemarin ada syarat. Oh iya. 35 sih. 35 ya, 35. LPDP saya juga agak lupa. LPDP 35 juga kalau nggak salah. Ya. Sebenarnya ada sih Mas, tapi bukan di Vienna. Mungkin Chevening itu tanpa batas umur atau usia, tapi Chevening itu beasiswa untuk S2. Oke. Halo? Di sini ada batas usianya ya? Iya Mas. Oh, Chevening ya Mas ya? Berarti kalau setahu saya kalau Chevening itu tanpa batas usia, di atas 40 bisa, 50 tahun juga bisa. Tapi bisa ke Austria juga ya Mas ya? Itu. Enggak. Ke Inggris Mas, ke UK, United Kingdom. Jadi boleh pilih lokasinya nanti. Mau ke Birmingham, mau ke ya. Izin Mas, LPDP bisa 42 tahun Mas. S3. Oh 42. Oh iya. S3 42 tahun. Oh iya. Terima kasih Mas informasi. Saya juga agak lupa persyaratan ininya kemarin, karena saya dapat LPDP itu 2018 ya. 2018 jadi cukup lama untuk sampai ke sini juga.
kemudian UNSMAH 35, 35, IASP standar 35. 35 ya, IASP 35. Jadi memang IASP 35 ya Mas untuk PXD. Betul, IASP betul 35 ya. Yang dari Dikti kebanyakannya 35 sih. 35 ya. Betul. Siap, Baik. siap. Jadi bisa LPDP, mungkin bisa via LPDP yang masih berpeluang. Ya. Untuk bidangnya sepertinya malah kalau yang diutarakan Pak Bimo ini lebih ke TUIN malah ya. Ada di TUIN, lebih di ada. TUIN ya. Betul. Di TUIN lebih maju ya, urban planning atau Ya, arsitekturnya ya. betul. Nah, itu lebih maju di TUIN. Jadi mungkin malah ke TUIN saja. Kalau ada juga teman kami yang apa namanya tuh? Tapi geografi di Uniwin juga banyak. Oh ya, mungkin. Dan di geografi ini kebetulan profesornya itu ada yang memang membuka, jadi menerima orang dari Indonesia karena dia tertarik risetnya tentang di Indonesia. Oh iya. Jadi ada teman kami yang dari UGM master, kebetulan dia itu datang ke sini untuk riset dari jurusan geografi, dan profesornya itu memang kebetulan beliau bisa bahasa Indonesia juga, dia memang tertarik risetnya di Indonesia, jadi mungkin bisa apply juga di Uniwin. Sama profesornya ingat nggak? Lupa ya. Saya taunya yang Ibu Gebi, tapi Ibu Gebi bukan di geografi tapi di sosiolog, tapi beliau mungkin bisa saya tanyakan ke teman. Ya, mungkin nanti informasi lebih lanjut bisa di ini ya. Betul. Oh ya, ini bukan arsitektur tapi urban planning, beda aja. Betul. Mohon maaf. Ya, nanti mungkin informasi-informasi yang belum sempat disampaikan ataupun kami terlupa gitu ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan di apa namanya, chat seperti itu. Betul. Ya. Terima kasih ya Mas. Terima Ya. kasih banyak sekali Mas Guntur dan Mbak Anissa untuk sesi pemaparan ya menembus Universitas di Vienna. Terima kasih untuk waktunya juga. Kemudian saat ini ya Mas, terkait pandemi bagaimana ya Mas? Boleh sedikit cerita bagaimana mereka menangani pandemi COVID dan kondisinya saat ini. Kami juga ingin tahu kabarnya Mas Guntur dan Mbak Anissa saat ini bagaimana di sana. Karena kita tahu sendiri COVID-19 kan juga salah satu wabah yang saat ini di seluruh dunia. Iya, betul. Kalau di sini kebetulan, jadi saya tuh semester kemarin mengambil kuliah gitu kan, tapi hanya sempat 1 minggu perkenalan, terus habis itu kan langsung di sini lockdown, semuanya berubah jadi distance learning. Awal-awal sih mungkin sama seperti di Indonesia ya, namanya belum siap secara sistem pengajarannya harus seperti apa kayak gitu kan, cara belajarnya nanti penyampaiannya seperti apa, itu kayak membutuhkan waktu 2 minggu untuk kampus, terutama sekitar berapa minggu lah awal untuk kampus mempersiapkan semua teknologinya untuk biar dosen itu bisa mengajar secara online dan mahasiswanya juga bisa tetap aktif kuliah kayak gitu. Dan terus di sini tuh juga namanya, walaupun di sini mungkin orang bilang di sini negara maju kalau teknologi gampang, dan mungkin orang-orangnya nggak gagap, nggak juga, karena di sini kebetulan di kampus saya itu kalau saya lihat itu ada tata cara bagaimana dosen itu membuat slide, membuat video kayak gitu, jadi ada diajarin juga kayak gitu, ada tata caranya bikin kuis online itu seperti apa, ujian online itu seperti apa modelnya, itu ada aturannya, sudah dibuatkan oleh universitas. Dan di sini untuk kami yang student kuliah tetap seperti biasa sesuai dengan dengan jadwalnya yang ada sebelumnya, sebelum pandemi itu tetap berlangsung, tugas tetap ada, ujian juga walaupun kemarin itu hampir semuanya online ujiannya, tapi bisa dilaksanakan dengan baik dan memang tetap terpantau kayak gitu. Jadi cuman ya itu, dan di sini kebetulan itu paling banyak sih saya mendapatkan kuesioner ya dari Uniwin. Kebetulan di University of Vienna itu yang psikologinya itu sering sekali memberikan kuesioner ke mahasiswa nih, seperti apa, apakah mahasiswa merasa kesulitan dengan belajar online kayak gitu, terus apakah kan hidup sendiri, banyak yang merantau, kesulitan tinggal di housing sendirian kayak gimana, jadi kayak psikologisnya tuh dipantau juga. Kalaupun kita memiliki keluhan psikologis seperti itu ada mereka membuka juga jadwal untuk konsultasi dengan ada badannya yang memang khusus untuk kita mahasiswa itu konsultasi, ada psikologinya kayak gitu, ada psikolognya. Tapi so far kalau untuk perkuliahan semuanya
dengan online sama seperti di Indonesia sih sebenarnya ya, via YouTube, via ada yang diupload via YouTube materinya, ada yang memang online streaming gitu via dari kampus seperti itu. Jadi hampir sama sih, dan ya di sini alhamdulillah sih tetap lancar. Untuk semester ini pun kami tetap sepertinya karena kasus COVID di sini naik lagi. Kalau kemarin sampai bulan Juni itu masih sekitar hanya berapa puluh kasus per hari, sekarang udah mulai 700 lagi per kemarin, karena liburan semester summer orang-orang pada kembali lagi, apalagi yang mau mulai kuliah semester baru kan anak-anak baru datang juga ke sini, jadi kasusnya naik. Jadi hampir kebanyakan sekarang akan online juga, tapi ada juga yang hybrid, jadi kayak ada separuh ketemu di awal, kemudian ujiannya ketemu, ada yang memang semua full untuk online. Tapi karena kami di jurusan IT, mungkin akan kebanyakan yang online, tapi ada juga yang presentasi grup ujiannya nanti ketemu di akhir kayak gitu. Iya. Ya, tapi alhamdulillah secara umum kami sehat juga. Sehat jadi juga, teman-teman di sini sehat juga. Alhamdulillah teman-teman Indonesia. Alhamdulillah Mas, itu yang terpenting Mas ya. Terpenting sekali itu. Alhamdulillah. Mas Mbak, dan teman-teman PPI juga menyediakan kayak ada satu seminar untuk kami agar tetap sehat secara psikologis. Ya, alhamdulillah. Dan KBRI di sini cukup perhatian juga. Betul. Kami dikirimi paket yang berisi hand sanitizer, terus vitamin dan lain sebagainya. Jadi support dari KBRI di sini juga alhamdulillah baik. Dan kalau secara umum pemerintah di sini sudah agak sedikit terbuka. Yang penting di kendaraan umum, karena di sini hampir 90% kendaraan umum harus masker gitu ya. Namun sudah sedikit rileks lah Mas ya, karena kasusnya sempat turun tapi sekarang naik. Kalau kemarin masjid udah sempat dibuka, sekarang ditutup lagi gitu. Jadi sekarang kasus naik langsung ditutup gitu. Jadi memang responnya lumayan cepat juga ya. Benar. Semoga cepat berlalu dan COVID ini menghilang dan kembali beraktivitas normal seperti sedia kala ya Mas. Amin. Semuanya. Amin Mas, matur nuwun. Teman-teman juga semuanya insya Allah di Indonesia semoga semakin membaik kondisinya dan sehat semua ya. Amin. Dan kami sangat berterima kasih ya Mas untuk sesi kali ini Mbak Anissa dan juga Mas Guntur berkenan untuk kita mencuri waktunya nih Mbak dan Mas Guntur juga waktu kemudian energinya untuk berbagi dengan teman-teman kali ini juga. Kami sangat berterima kasih sekali dan kami mohon maaf jika ada salah kata termasuk nanti dalam penyampaian ataupun persiapan juga. Karena kami sama-sama Mas Vito. Ya, dan tetap sehat selalu ya Mbak, tetap stay healthy, tetap kuat dan teman-teman. Amin. Iya, teman-teman semua semoga tetap sehat, lancar aktivitasnya semuanya. Amin, yang amin. ingin sekolah semoga dimudahkan, semoga bermanfaat amin, juga yang kami. Amin ya. Terima kasih sekali. Saya dari Belajar Berbagi ID, tak terasa kami sudah hampir 2 jam ya. Kita hampir 2 jam kurang 15 menit untuk sesi atau pemaparan terkait bagaimana menembus universitas di Vienna, dan termasuk ada informasi tentang manajemen keluarga dan informasi lainnya. Semoga informasi atau paparan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta. Demikian, kami memohon maaf. Sekali lagi kami ingin berterima kasih untuk pemateri atau dari narasumber Mbak Anissa dan Mas Guntur, dan kami mohon maaf dari panitia jika ada salah kata atau kurang. Dan kami sekaligus mohon untuk izin undur diri dari sesi kali ini. Untuk materi ataupun informasi lebih lanjut, kami akan lanjutkan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih ya Mbak Anissa dan Mas Guntur sekali lagi. Sampai bertemu di Indonesia ya Mas. Terima kasih Mas Ripto, Mbak. dan teman-teman. Sampai bertemu di Jogja ya Mas. Semoga bisa Sampai bertemu di Jogja juga. Mohon doanya untuk kelancaran studi kami. Amin ya. Amin. Doa kami menyertai kalian selalu Mas. Amin. Ya amin. Terima kasih. Amin. Kami mohon untuk izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat. Waalaikumsalam. Ya.
Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, meeting.